Baik ya. Nah, jadi di akuntansi itu dia tidak menyebutkan benar atau salah. Karena kalau misalnya saya menggunakan metode FIFO, ya tentu angkanya berbeda dengan kalau saya menggunakan average. Ya, kalau dengan FIFO misalnya harga pokoknya 12.200.000. Kalau saya menggunakan average 12.600.000. Angkanya beda, sama-sama boleh dipakai. Gitu ya. Nah, makanya disebutkannya wajar. Nggak tahu yang benar yang mana, yang benar yang FIFO atau average, gitu ya. Nah, gitu. Tapi disebutkan bahwa oh saya dapat laba sekian, saya dapat harga pokok sekian karena menggunakan metode average. Kata akuntan yang lain harusnya metodenya FIFO. Kalau pakai metode FIFO, harga pokoknya ya. Jadi gitu ya. Jadi dua-duanya benar dengan asumsi menggunakan metode yang mana. Nanti juga penyusutan dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi biasanya di akuntansi disebutkan wajar, laporan keuangan ini wajar, bukan laporan keuangan ini benar atau salah, gitu ya. Wajar, oh iya dia menggunakan metode FIFO. Dia wajar karena metode average dan seterusnya. Oke ya. Nah itu, nah jadi ketika tadi kalau yang tadi ditanyakan itu kan ada kesalahan, gitu ya. Nah ada kesalahan bukan karena metode, gitu ya. Bukan kalau karena metode dia itu bukan kesalahan, gitu ya. Nah tapi kalau ini kan tadi kesalahan, gitu ya. Kalau kesalahan catat, kesalahan hitung, nah maka namanya kesalahan ya tentu dia akan merugikan entah dari sisi mana, gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Ya kalau nggak ada saya lanjutkan ke ya biaya persediaan perpetual ya. Masih ingat ya perpetual dengan periodik ya. Kalau perpetual itu saldonya terkontrol atau bisa tersajikan setiap selesai transaksi. Gitu ya. Sedangkan kalau periodik itu baru diketahui dia ada stock of name, gitu ya. Ada dihitung dulu, gitu ya. Seperti contoh yang saya sampaikan ini. Nah, ini ada persediaan akhir ini dihitung dulu. Oh, sekarang barangnya sisa 50. Berarti eh, barang yang terjual ada 550. Nah, ini kalau dengan seperti ini berarti menggunakan metode periodik, ya. Nah, kemudian data biaya persediaan untuk ilustrasi kayak ini ya. Misalnya nah, ini kalau persediaan dengan perpetual itu berarti nanti saldonya langsung kelihatan ya. Misalnya saldo awal ada 10 quantity, harganya 20, berarti totalnya adalah 200. Ya. Tanggal 4 Januari dibeli eh, harga pokok berarti dijual ya. Nah, kalau harga pokok ini berarti barangnya keluar 7, berarti sisa dari 10 dikurangi 7, gitu ya, tinggal 3. Harga unitnya sama ya, nah, karena pembeliannya baru satu kali, gitu ya. Nah, langsung kelihatan, oh berarti ini ada HPP harga pokok adalah 140, ya, langsung terhitung gitu ya, dan seterusnya ya gitu. Kalau ada pembelian dia pakai metode apa nih? Pakai metode ini apa? Oh, FIFO ya, ketika berarti ini pada pada tanggal eh, 10 ya, misalnya tanggal tanggal 4 kan tinggal 3 kuantitinya. Kemudian tanggal 10 ya membeli lagi 8 ya berarti persediaan 10 yang 3 unit harganya 20, yang 8 unit harganya 21. Ya ini ya, 8 unit harganya 21, yang 3 unit sisa yang lama harganya 20. Nah, sehingga eh, sekarang stoknya ada eh, 60 plus 168. Kemudian pada tanggal 22 dia menjual barang lagi sebanyak berapa nih? Ya. Eh, Nah, yang dia menjual sebanyak 4, maka harga pokoknya berapa? Karena barang yang harga 20 ada 3, berarti 3 dengan harga 20
1 dengan harga 21. Sisanya 7. 7 dengan yang harga 21. Ya, 7-nya yang di harga 21. Jadi FIFO ya, intinya masuk duluan, keluar duluan. Ya, harganya ya, sekali lagi jangan membayangkan barangnya. Wah, ini kemarin ya, misalnya Anda jaga gudang gitu, kemudian ini kemarin barang yang dibeli yang pertama yang mana gitu. Jangan dicari barangnya ya. Gitu ya, karena barangnya jangan-jangan udah numpuk-numpuk gitu ya. Nah, ini adalah pencatatannya saja. Ya, pencatatannya saja. Ya, jadi kemudian seterusnya dijual lagi 2, ya berarti dengan harga 21. Ada lagi pembelian tanggal 30/10, harganya 22, udah naik lagi. Berarti stoknya adalah saldo akhirnya 5, 5 yang harganya 21, 10 yang harganya 22. Totalnya 105 plus 220 atau 302. Ya, persediaan dengan perpetual FIFO. Jadi langsung kelihatan gitu ya. Nah, jadi intinya kalau perpetual itu masuk keluar barangnya itu langsung tercatat ya. Tapi kalau periodik, lawannya periodik berarti tidak, keluarnya tidak tercatat, masuknya saja dulu yang tercatat. Ya, keluarnya nanti di balance dengan menghitung saldo stok akhirnya ya, persediaan akhir ya. Kemudian FIFO, ada FIFO, ada LIFO atau average. Ya, karena ini FIFO membuat rata-rata. Kalau misalnya ini adalah average, maka ini harus dibuat rata-rata dulu gitu ya. Nah, ini misalnya LIFO berarti kebalikannya ya. Saya nggak lanjutkan ya. Intinya kebalikannya. Nah, kemudian kalau persediaan dengan periodik FIFO. Ya, periodik ini berarti ini pembelian harganya nanti pembelian tanggal 1 Januari ya. Barang tersedia untuk dijual dari sini adalah 1.800. Beli lagi tanggal 10 ya 3.000. Beli lagi tanggal 21 4.400. Beli lagi tanggal 18 1.200 ya, total ada 1.000 unit barang tersedia untuk dijual, ada 10, harganya 10.400 ya. Harga pokoknya ya yang terjualnya berapa nih? Terjualnya 700 unit. 700 tinggal hitung dari atas. Unit barang sisa, maaf ya, barang sisa 300 ya, dari 1.000 ini barang sisa 300, berarti barang sisa ini adalah berasal dari nilai harga pokoknya berasal dari transaksi yang terakhir, pembelian yang paling akhir lah gitu ya. Nah, sedangkan harga pokoknya berasal dari pembelian yang awal ya. Jadi 700-nya dari pembelian tanggal 1 Januari, pembelian 10 Januari. Nah, ini berapa nih? 200, 300 berarti 200-nya dari harga 11. Nah, ini ya, 200-nya dari ini ya, dari harga 11. Nah, ini adalah harga. Nah, kemudian yang 200-nya lagi itu menjadi persediaan akhir. Gitu ya. Nah, ini adalah cara menghitungnya seperti ini, gitu ya. Jadi berbeda dengan yang dengan yang perpetual tadi ya, karena dia langsung dihitung di di apa namanya, di sheet-nya gitu ya, di kertas kerjanya. Sedangkan ini nunggu akhirnya dulu ya, nunggu akhirnya sisanya berapa? Oh, sisa 300. Oke, kita buat hitungan begini. Gitu ya, kita buat hitungan. Ya, dengan lain ya, saya kira gitu ya. Nah, ini kalau dengan rata-rata ya berarti setiap gabungan ini dirata-ratakan. Ya, setiap ada pembelian baru itu langsung harus dirata-ratakan. Ya. Ya, kalau ini 1.000 misalnya, biar rata-rata periodik per bulan ya, misalnya kita buat kebijakan rata-ratanya per bulan. Ya udah, berarti 200 harganya 9, 300 unit harganya 10, 400 unit harganya 11, 100 unit harganya 11. Ya, berarti ada 1.000 unit barang harganya 10.400. Berapa harga rata-ratanya? Gitu kan? Ya sudah, 10.000 dibagi dikurangi persediaan akhir. Nah, maka 280-nya itu dibagi dengan 700 unit yang terjual. Ya, nah itu adalah harga pokok.
harga pokok yang terjual sekian, ya 7.280 dibagi 700 unit. Sedangkan harga pokok persediaan akhirnya atau nilai persediaan akhirnya berarti 300 unit kali ini ya 10,4 kali 300 atau 3.120 ya. Ini adalah cara menghitung ya. Intinya logikanya gitu ya. Logikanya dulu kalau rata-rata berarti semua barang dirata-ratakan dulu gitu ya. Baru kemudian dikali dengan unit yang terjual. Kalau FIFO berarti pakai harga yang awal masuk. Kalau LIFO pakai harga yang awal akhir. Ya, harga pokok sama persediaan akhir jadi terbalik ya nanti ya. Oke ya, jadi itu untuk cara penilaian persediaan. Kemudian ada juga ini salah satu standar akuntansi itu adalah penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar mana yang lebih kecil. Ya, istilahnya LOCOM kalau di akuntansi itu lower or market. Mana yang lebih kecil antara cost harga persediaan sama harga pasar. Jadi misalnya begini, kuantitas persediaan, ya, ini misalnya saldo akhir, gitu ya. Ada barang A, ada barang B, barang C, dan barang D. Barang A ini, gitu ya, ada 400 quantity, ya, ada 400 unit, gitu. Nah, waktu beli, katakanlah dengan entah dengan harga rata-rata, entah dengan harga FIFO, gitu ya. Intinya biaya harga belinya itu 10,25. Gitu ya, intinya 10,25 atau kalau dikalikan berarti 4.100. Tapi empat barang item A ini gitu ya, ini adalah barang lama gitu ya. Sehingga kalau kita jual gitu ya, kalau kita jual di pasar itu nggak dapat 10.000,10,25 ini nggak dapat. Paling dia cuma kejual laku 9,5, itulah harga pasar. Ya, nggak ada orang yang berani beli dengan harga 10,25. Paling banter dapat kejual 9,5. Nah, inilah harga harga pasar. Itu ya. Jadi ada antara saya belinya 10,25 tapi ternyata di pasar harganya cuma 9,5. Itu ya. Bisa dipahami ya, gitu. Artinya harga pasarnya itu lebih rendah dari harga saya beli. Gitu. Ini ada kebijakan di akuntansi ya, penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar mana yang lebih kecil. Nah, maka secara akuntansi tidak boleh mencatat persediaan dengan harga 4.100. Karena realnya nggak akan laku dijual dengan harga 4.100. Paling banter dijual dengan harga 3.800. Nah, maka akuntansi harus mencatat persediaan itu nilainya adalah 3.800, yaitu dengan harga 9,5. Itu ya. Nah, itu istilahnya mana yang lebih rendah antara harga pasar dengan harga beli, gitu ya. Lower cost or market. Lower ya, lebih rendah. Mana yang lebih rendah antara cost harga pembelian persediaannya, di mana dia pembelian persediaannya adalah 10.000 dengan market dengan harga pasar. Harga pasarnya cuma 9,5. Maka akuntansi harus mencatat eh, persediaan dengan nilai 3,8. Artinya apa? Ada kerugian. Nah, berarti dia harus dicatat 3,8. Ya, yang B dicatatnya oke dengan harga beli. Yang C dicatat dengan harga beli, yang dengan harga pasar karena lebih rendah. Yang barang D dicatat dengan harga harga. Ya, sehingga nanti ada selisih. Ya, ini ada selisih ini berarti kan disebut dengan kerugian. Ya berarti ada kerugian nih gitu kan ya. Salah sendiri kenapa beli barang persediaan ketinggian, mahal, nggak sanggup menyerap harga tersebut. Ya atau misalnya barang-barang elektronik ya, gitu. Kita jualan handphone gitu ya, ternyata terbit handphone dengan model yang terbaru. Harga lama yang dulu harga pokoknya kita beli dengan harga 2 juta, ternyata nggak ada yang mau beli. Harga pasarnya turun.
Cuman 1,5 juta ya, kita mencatat stok dengan nilai 1,5 juta di neraca. Ya, berarti kita ada kerugian sebesar 500. Oke, ya, jadi ini adalah beberapa poin di dalam pencatatan persediaan. Ya, tadi ada apa? FIFO, LIFO, metode pencatatan, ya, kemudian ada dengan average ya, nah, juga uh, lower cost or market. Oke ya, ini udah ya. Ini di sini ya, persediaan ya nilainya. Oke, ini contoh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode persediaan dengan metode retail. Ya, metode retail ini didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dengan harga retail ya. Saya kira ini metodenya aja ya nanti ya. Jadi maksudnya begini dengan metode retail. Jadi misalnya bayangnya, saya ibaratnya ada ya, cerita aja. Jadi misalnya begini, misalnya uh, ini kita punya toko minimarket, gitu ya, toko minimarket. Itu kan barangnya kan banyak banget gitu ya, atau toko kelontong gitu ya, ada gayung, ada jual ember, ada jual apa lagi kompor, ada apa itu banyak banget ya barang-barangnya gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah kita harus ngitung nih satu-satu gitu ya? Harus kita buat gitu ya. Nah ini ada suatu metode gitu ya yang memudahkan sebenarnya ya. Makanya di akuntansi itu bukan benar atau salah gitu, karena ini pakai metode gitu. Metode itu ya tidak precisely gitu ya, tidak persis banget gitu ya. Tetapi itu diakui sebagai sebuah metode untuk menghitung gitu ya. Nah, masih ingat mungkin ada cost dan benefit gitu ya. Jadi jangan sampai kita menghitungnya itu membutuhkan biaya yang banyak sementara manfaatnya tidak terlalu besar. Nah, jadi kalau dengan model toko kelontong atau retail gitu ya. Nah, itu maka kita membuat eh, harga pokoknya itu adalah dengan ini apa? Dengan gitu ya. Nah, dengan historis ya, misalnya atau dengan eh, apa namanya dengan eh, perhitungan apa satu kali aja susahnya satu kali gitu ya kira-kira gitu susahnya satu kali. Jadi misalnya nih, kalau kalau misalnya eh, Anda menjual barang gitu kan ya di toko kelontong atau di toko minimarket gitu ya, itu biasanya untungnya berapa gitu ya. Biasanya untungnya berapa? Untungnya rata-rata 10% misalnya gitu. Ya sudah, itu menjadi patokan untuk menghitung barang, gitu ya. Itu patokan untuk menghitung menghitung barang, gitu ya. Nah, maka itu dihitung rasio dihitung dengan membagi biaya dengan harga harga retail. Jadi kita pakai rata-rata aja. Misalnya eh, ya metode retail ini didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dengan harga retail. Harga retail dari semua barang dagangan harus diakumulasi total, jadi semuanya ditotal. Kemudian persediaan retail dihitung pada harga retail barang yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualan bersih retail. Ya, persediaan pada retail dihitung pada harga retail barang yang tersedia untuk dikurangi dengan penjualan retail. Jadi kita buat rata-rata, oh rata-ratanya kita punya keuntungan misalnya 10%. Ya sudah, Anda menjual berapa banyak barang? Anda menjualnya berapa? Saya menjualnya 100. Oh ya udah, berarti harga pokoknya rata-rata 90. Gitu ya. Kemudian nanti eh, barang persediaannya berarti gitu ya. Dulu belinya berapa banyak gitu. Anda menjual 100, sisa 90 berarti harga harga barangnya tinggal dikurangi lagi dengan 10%. Gitu ya. Nah, karena kita rata-rata mengambil keuntungan misalnya atas penjualan barang itu adalah 10% misalnya. Nah, itu jadi dibuat apa dengan metode rata-rata. Jadi persediaan pada harga retail dikali rasio biaya biaya sama dengan jumlah persediaan yang diestimasi.
Itu tadi ya. Jadi misalnya, oh kita ngambil keuntungannya 10% kok, gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau pembeliannya kan kita bisa catat ya, gitu. Kita bisa beli beli total 30 total gitu ya. Nah, sekarang ketika dijual ya, penjual kan kenaikannya 10% gitu ya. Nah, berarti harga pokoknya 90%. Nah, berarti stoknya tinggal berapa gitu ya. Nah, itu pakai eh, estimasi istilahnya gitu ya, pakai perkiraan saja. Gitu ya. Jadi misalnya mengestimasi persediaan dengan metode retail ya. Barang tersedia untuk dijual 62, biayanya 62, harga jualnya 100. Berarti rasio biaya harga retail adalah 62%. Ini ya, kita beli barangnya 62.000, bisa dijual dengan harga 100.000. Berarti biayanya itu 62%. Ya, ini berarti kita sudah menentukan rasio biaya pada harga harga retail. Ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi penjualan bulan Januari adalah 70, persediaan berarti sisanya adalah 30. Ini persediaan persediaan tapi dengan harga jual, gitu ya. Ini adalah persediaan dengan harga harga jual. Maka harga pokoknya berapa? Gitu kan. Maka harga pokoknya adalah atau biayanya adalah ya harga pokoknya berarti 62%. Ya, 30 ini jadi 100 ini kita beli barang 62, bisa kita jual 100. Berarti ada biaya apa namanya cost-nya itu 62. Nah, sekarang kalau set, apa namanya stoknya kita sudah terjual 70, kita berhasil melakukan penjualan kan ini tercatat ya. Kita jual barang nih, jual duit masuk, saya terkumpul 70. Berarti stok kita tinggal 30. 30 tapi itu adalah harga jual. Harga pokoknya berapa? Harga pokoknya adalah 62%. Gitu ya, harga pokoknya 62%. Oke ya, nah inilah. Udah kita catat persediaan akhir adalah 18.600. Gitu ya. Nah, ini untuk kemudian. Jadi kita tidak usah menghitung satu-satu barang gitu ya. Nah, ini memang yang biasa digunakan untuk karakter dari perusahaan dagang retail. Oke ya, jadi itu adalah itu cara cara menghitungnya ya. Saya kira itu aja yang paling penting gitu ya. Ya, atau dengan metode laba kotor ya, ini hampir sama. Ini ada pertanyaan mungkin? Ya, jadi yang laba kotor hampir sama, yaitu dia berdasarkan pengalaman ya, historis ya. Nah, gitu ya. Cuman dia pendekatannya pendekatan laba kotor. Gitu ya. Ini kan tadi pendekatan eh, apa, biaya ya, biaya persediaan. Ya, tapi nanti pendekatannya hampir sama. Ya, intinya kita tidak perlu menghitung ya, tidak perlu menghitung barangnya secara detail, tetapi kita pakai pendekatan kalau yang di atas ini pakai pendekatan harga jual, kalau yang di bawah pakai pendekatan apa namanya laba kotornya, gitu ya, pakai pendekatan harga pokok. Yaitu yang penting kan kita tahu rumusnya ya, penjualan dikurangi harga pokok sama dengan laba kotor. Nah, itu yang tinggal dibalik-balik gitu ya. Kita mudah menemukan yang mana. Kalau perusahaan dengan toko kelontong atau harga retail itu biasanya duit masuknya itu yang terkontrol gitu ya. Nah, maka kita pendekatannya pakai pendekatan harga jual atau harga retail ya. Nah, itu masalah kemudahan di dalam pendekatan. Baik ya, ini cukup
cukup ya untuk persediaan.